Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah minggu lalu kita akan belajar mengenai struktur dan ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Hari ini kita akan belajar mengenai kebahasaan dari teks eksplanasi. Oke, jadi kebahasaan dalam teks eksplanasi itu berdasarkan kaidah kebahasaannya secara umum. Kaidah teks eksplanasi hampir sama dengan kaidah teks prosedur. Jadi, dalam teks eksplanasi menggunakan kata yang bermakna denotatif, menggunakan banyak konjungsi kausalitas maupun kronologis. Oke, setelah ini kita akan membahas mengenai konjungsi kausalitas maupun konjungsi kronologis. Nah, untuk kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi, yang pertama itu menggunakan konjungsi kausalitas. Jadi konjungsi kausalitas itu merupakan sebuah konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Nah, kemudian konjungsi kausalitas ini ditandai dengan kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Itu adalah konjungsi kausalitas. Kemudian konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis itu kan berarti berhubungan dengan waktu atau berhubungan dengan kronologi kejadian. Nah, kemudian konjungsi kronologis itu ditandai dengan kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Itu adalah konjungsi kronologis. Kemudian menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena seperti banjir, pengangguran, kemiskinan, dan sampah. Jadi tergantung apa yang dibahas dalam teks eksplanasi. Misalnya dalam teks eksplanasi itu membahas tentang gunung meletus, berarti kata benda yang merujuk pada jenis fenomena itu adalah gunung meletus. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini kaidah kebahasaannya adalah di dalam teks eksplanasi sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi terdapat peristilahan atau kata-kata peristilahan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Oke, kemudian kita masuk ke kaidah kebahasaan teks eksplanasi menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Nah, pada kata kerja material itu merupakan sebuah kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat dalam bentuk nyata. Contohnya di sini kita perhatikan bersama-sama. Kiki mencuci baju. Nah, di sini Kiki itu adalah sebuah subjek. Kiki adalah sebuah subjek, kemudian mencuci. Berarti kan Kiki melakukan mencuci. Dia melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas yang dilakukan Kiki adalah mencuci. Kemudian apa yang dilakukan Kiki? Karena dia mencuci, berarti apa yang dicuci Kiki? Nah, yang dicuci Kiki adalah baju. Jadi, Kiki itu merupakan subjek, kemudian mencuci itu adalah verbal material karena dia melakukan sesuatu. Kemudian objek yang dilakukan itu adalah baju atau objek yang dilakukan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan kata kerja material dan relasional. Nah, yang kedua ini setelah kita tadi material, sekarang kita ke kata kerja relasional. Jadi, kata kerja relasional lebih menjurus pada kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Polanya yaitu subjek ditambah dengan verba relasional ditambah dengan pelengkap. Oke, kita perhatikan contohnya. Kakak merupakan anak tertua. Nah, kakak itu sebagai subjek karena dia adalah orang. Kemudian kata merupakan itu merupakan verba relasional karena dia adalah sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Nah, pelengkapnya ini siapa? Pelengkapnya adalah anak tertua. Itu merupakan sebuah pelengkap. Oke, kemudian kita lanjut ke menggunakan kalimat pasif. Penjelasan pada teks eksplanasi banyak menggunakan kalimat pasif yang ditandai dari kata-kata pasif sebagai berikut. Terlihat, terbagi, terwujud,
terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Jadi pada kata kerja pasif atau kalimat pasif itu selalu menggunakan imbuhan di, ter, atau terkan. Contohnya kalau di. Jadi kalau kalimat pasif menggunakan imbuhan di, contohnya dilahirkan. Dari kata lahir kemudian mendapatkan imbuhan di, maka itu merupakan menjadi sebuah kata pasif. Kemudian kalau imbuhan ter, contohnya terlihat. Dari kata dasar lihat kemudian mendapatkan imbuhan ter, maka menjadi kata pasif. Contohnya di sini. Oleh karena itu, agar anemia terkoreksi, dibutuhkan zat besi yang cukup sebagai cadangan dalam tubuh. Cadangan zat besi itu berguna untuk mengganti sel darah merah yang hilang. Biasanya, asupan itu harus dikonsumsi selama 1 hingga 3 bulan sampai anemianya terkoreksi betul. Nah, jadi yang mendapatkan imbuhan ter, di, itu adalah kalimat pasif. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nanti apabila ada pertanyaan kita diskusikan dalam sebuah grup. Saya harap kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan semaksimal mungkin karena sebentar lagi kalian akan PTS. Baiklah, untuk tugas nanti kita kerjakan di dalam Sinaugo atau saya infokan lebih lanjut melalui Sinaugo. Saya akhiri untuk materi kita pada pagi hari ini. Semoga materi kita bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.